Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tilawah dulu surat Al-Kahfi 1 sampai 15. Sudah belum? Dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا رب
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على قلوبهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, kita lanjutkan untuk tilawah diselesaikan di rumah masing-masing karena keutamaan di dalam membaca disunahkan di hari Jumat membaca surah Al-Kahfi agar Allah memberikan nur cahaya nanti di alam kubur sampai nanti yang masuk di alam akhirat kelak. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih berlanjut tentang hukum mencampur dan menggabung sampai pada bab hukum mencampur dan menggabung antara senyum dan tertawa. Ya, hal yang sepele pasti kita pernah senyum dan juga pernah tertawa. Ya, ada yang senyum ikhlas, ada juga yang senyum sinis. Senyum ikhlas membawa kebahagiaan kepada orang lain, memberi energi kepada yang kita senyumi. Ketika senyum sinis memberikan energi, tetapi energinya negatif. Ya. Dan sedekah yang paling ringan adalah senyum. Dalam hadis pasti anak-anak pondok hafal tabassumuka. Iya, pasti. Iya.
100 untuk anak-anak pondok. Anak TK ini juga hafal ya. Ya, bagaimana ketika senyum dan tertawa ini digabung. Jadi nampak sama, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Ya. Senyum tidak menampakkan gigi karena mulut terkatup. Ya, bisa. Ada yang menampakkan gigi, ya, tapi senyum itu biasanya ya tidak menampakkan gigi karena mulut terkatup. Suaranya pun tidak terdengar, senyum gitu ya. Ya ini. Inilah ungkapan kecintaan seseorang kepada orang lain. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cintaku hanya karena Allah, ya. Karena Allah. Saya cinta kepada antum itu karena Allah. Antum juga cinta kepada saya itu karena Allah. Lillah. Lelah kita itu karena lillah. Kenapa antum datang ke sini? Karena cinta terhadap majelis ilmu. Karena dorongan cinta inilah antum sampai di tempat ini. Maka insya Allah memudahkan jalan antum masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Nah, inilah senyum. Sementara tertawa ini timbul karena ada lelucon di depan mata. Ya, zaman sekarang tertawa ataupun senyum itu bahkan tidak ada orang pun bisa tertawa sendiri. Karena apa? Karena melihat konten yang berseliweran, TikTok, melihat IG, melihat Facebook, ya, di HP itu ada tertawa, kita ikut tertawa, ya, karena ada sebab. Terkadang tertawa atau senyum sendiri pertanda apa? Majnun, ya. Majnun itu alias akalnya hilang, tertawa sendiri, ya, tawa sendiri. Waalaikumsalam, ya. Monggo. Jadi tertawa itu karena timbul ada lelucon di depan mata. Mulut terbuka, cirinya apa? Mulutnya terbuka sehingga giginya terlihat. Suara yang timbul pun akan terdengar dengan jelas suaranya. Ada yang tertawa los sekali, los pokoknya. Suaranya sampai menggelegar. Ada tertawa sampai menggelegar? Ada. Nah, dan ada yang tertawanya itu terpingkal-pingkal tetapi tidak bersuara. Pokoknya tubuhnya itu gemetaran semuanya, kayak kesetrum itu ya, tapi gak ada suaranya. Ada yang tertawa gitu. Ada yang tertawa lepas, suaranya menggelegar, tapi posisi tubuhnya tetap tenang. Ya, itu berbeda-beda dalam orang mengekspresikan, ya, ketika di depan mata itu ada lelucon. Maka dalam pandangan Islam, senyum ini sangat dianjurkan. Ya, tadi sudah dibacakan oleh adik-adik pondok itu ya, senyum atau dalam bahasa Arabnya apa? Tabasum, senyum. Itu sangat dianjurkan. Li akhika, senyummu kepada saudaramu itu merupakan sodakoh. Ya, sodakoh. Jadi antum datang ke sini, temu saudara, senyum melihat saudaranya. Ya, saudaranya. Masya Allah. Itu membuat energi positif. Kemudian tertawa, meski hukumnya mubah, boleh dalam fikih,
akan tetapi tidak dianjurkan untuk sering dilakukan. Ya, boleh mubah tapi tidak dianjurkan sering untuk dilakukan. Ya. Dalam sebuah hadis menyebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattun dhahikan, bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah, ini pernyataan istrinya yang bernama Aisyah, bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu mustajmi'an qattun, tertawa sambil terbahak-bahak, ya, dhahikan, mustajmi'an qattun dhahikan, tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah Rasulullah itu melihat Rasulullah itu seperti itu. Hatta araminhu lahawatihi, hatta sampai terlihat hingga langit-langit dalam mulutnya. Perhatikan, ketika orang tertawa terbahak-bahak itu kelihatan langit-langit ada di mulutnya, di dalam mulutnya itu. Ya. Lahawatihi inna makana yatabassam, beliau hanya biasa tersenyum, ya, biasa tersenyum. Jadi itu. Jadi Rasulullah itu tidak pernah, ya, Aisyah istrinya satu rumah, bahkan bersenda gurau dengan suami istri pun tidak sampai terbahak-bahak. Nah, para ulama memberi komentar tentang keduanya. Seperti ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan dari sejumlah hadis yang beliau kumpulkan, kebanyakan dari kondisi Rasulullah, ya, kondisi Rasulullah itu adalah tidak lebih dari tersenyum. Terkadang beliau tertawa, tapi jarang. Terkadang memang tertawa sampai gigi serinya itu nampak, ya. Nah, tertawa ini dinilai makruh bila dilakukan sering. Tertawa ini mubah, itu awalnya mubah, karena dilakukan sering, maka dari mubah menjadi naik tahapannya ke level yang agak tinggi, yaitu makruh. Makruh itu apa? Dibenci, perbuatan yang dibenci, ya, dibenci, tidak sampai dosa, tapi dibenci bila dilakukan sesering mungkin, ya, dan melampaui batas, karena hal itu akan menghilangkan kewibawaan, ya, menghilangkan kewibawaan. Maka Syekh Mustafa Al-Bugho juga berkomentar dalam salah satu kaulnya, dianjurkan menyedikitkan tertawa, karena banyak tertawa adalah ciri dari ciri dari laghun, lalainya seseorang kepada Allah. Ya, boleh jadi akan menghilangkan kewibawaan seseorang di hadapan saudara-saudaranya. Ya, sesekali boleh, tapi tidak sesering. Kita ada sedikit lelucon, langsung tertawanya terbahak-bahak, ya, biasa saja, ya. Apalagi menertawakan orang dalam kesedihan, ya. Selanjutnya, bagaimana bila keduanya ini dicampur dan digabung, dipadukan, ya, karena ini kan hukum mencampur dan menggabung. Bagaimana kalau keduanya itu dipadukan, dicampur? Artinya senyuman disertai dengan tertawa. Ya, pernah senyuman digabung dengan tertawa. Inilah yang dilakukan oleh Nabi siapa? Nabi
yang bisa mengajak berbicara dengan hewan? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman pernah menggabung antara senyuman dan tertawa di saat melihat apa? Tingkah laku semut. Ya, tingkah laku semut. Semut itu kalau berpapasan salaman. Pernah melihat semut? Biasanya semut itu kalau ketemu sama temennya apa? Berhenti dulu. Ya bukan? Berhenti ngomong. Tahu apa yang dia bicarakan? Nggak tahu. Iya, karena bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tahu karena dia bisa mendengar apa yang diucapkan. Karena kita nggak tahu, kita hanya memprediksi ini apa sih yang diomongkan. Ketika mendapat makanan yang besar, dia akan mengajak teman-temannya untuk saling ta'awun, membantu, menolong. Nggak dimakan sendiri, ya kan? Nah, luar biasa itu semut. Nah, Nabi Sulaiman ini senyum, tertawa, tingkah laku semut ini. Di dalam surat An-Naml ayat 18, namanya surat An-Naml ya, binatang. Hatta idza atau ala wadin namlin qalat, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut ini. Qalat, kata semut, namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Hai semut-semut, karena semutnya banyak, wahai, ya, pakai wahai. Ya ayyuhan nas. Kenapa kau pakai wahai? Ya ayyuhan nas, karena banyaknya manusia. Ini juga ya ayyuhan namlun. Wahai semut-semut, udkhulu masakinakum. Masuklah ke dalam sarang-sarangmu. Maskanah. Maskanah itu apa? Tempat tinggal, ya, sarang, ya. La yahti'annakum Sulaiman wa junuduhu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, wa junuduhu wahum la yash'uruna fatabassam, dan sedangkan mereka ini tidak menyadari kalau ada semut di bawah itu, karena semut itu kecil, ya kan, tidak menyadari kalau nanti diinjak. Dari ya ketuanya semut ini memberitahu kepada teman-temannya, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai para semut-semut, segera masuklah kalian ke sarang-sarangmu sebelum kalian diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka ini tidak menyadari. Dilanjutkan yang ayat yang ke-19. Fatabassam dhahikan min qauliha, maka dia tersenyum dengan tertawa karena perkataan semut itu, ya kan? Perkataan semut. Jadi Nabi Sulaiman itu tertawa, terpingkal-pingkal. Bukan terpingkal-pingkal ya, tertawa saja. Senyum baru tertawa. Karena apa? Melihat ada ketuanya semut itu memerintahkan untuk masuk semuanya. Ya, coba kalau antum diberikan kelebihan bisa mendengar apa yang diucapkan semut, pasti tersenyum, ya, tertawa. Ya. Inilah kelebihan Nabi Sulaiman. Kemudian perkataan Syekh Muhammad Abdurrahman Nasir Asy'adi. Demikianlah kondisi para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki adab yang sempurna. Kekaguman diungkapkan sesuai dengan caranya yang benar. Ketika melihat kekaguman, ia melihat yang luar biasa, dilakukan cara yang benar. Tidak dilakukan dengan tertawa, kecuali hanya sekedar senyuman, di mana mungkin hanya sekedar tertawa, tapi sampai tidak terbahak-bahak, sampai kelihatan apanya tadi? Langit-langit di dalam mulut itu. Ya, kalau itu bisa, kalau tertawanya itu sampai terlihat langitnya di dalam itu, kepala itu bisa masuk, ya kan? Nah, ada itu yang ketawa semacam itu, ya. Ini terbahak-bahak, ini menunjukkan kerendahan akal dan budi pekerti yang buruk. Ini yang pertama. Kemudian
Yang kedua, hukum mencampur dan menggabung yang kedua, yaitu tentang senyuman dan muka masam. Ya, senyuman dan muka masam. Jadi tiap senyuman memiliki beragam arti. Ya, senyuman itu memiliki beberapa arti. Nah, bila bibir ini berbentuk rata, rata ya, ini pertandanya apa? Menyukai apa yang ia berikan dari senyuman itu. Ya, menyukai. Nah, ketika bibir melengkung ke atas, nah, coba dicontohkan, coba. Bibir itu melengkung ke atas, ini sinyalnya apa? Sinis. Pokoknya melengkung ke atas dulu ya. Nah, itu sinis ya. Tidak suka temannya mendapatkan nikmat, sinis. Ya. Atau tanda ketidaksukaan, ya. Maka dalam banyak hadis itu Rasulullah memberikan senyuman kepada pihak lain dengan contoh pertama, rata. Jadi bibirnya rata. Akan tetapi sekali waktu beliau pernah melakukannya dengan contoh yang kedua. Apa tadi? Ya, melengkung ke atas bibirnya, sinis dalam beberapa waktu. Hal ini beliau lakukan kepada siapa? Ka'ab bin Malik. Ini contoh yang kedua yang dikenal Rasulullah kepada sahabat Ka'ab bin Malik yang absen dalam perang Tabuk. Mana ini? Pas waktu sholat berjamaah, beliau sebelum takbir itu melihat jamaahnya sambil merapikan, melihat sahabat-sahabatnya. Ka'ab tidak ada. Nah, akhirnya sinis Rasulullah. Ya, kenapa nggak ikut perang Tabuk? Nah, ini ya. Kemudian di saat para sahabat rela meninggalkan kebun kurma yang tengah siap dipanen, Masya Allah. Ya, tinggal sudah tua dan siap itu dipanen. Sementara musim panas sedang berada di puncak-puncaknya. Dan di sisi lain, perjalanan perang Tabuk itu teramat jauh, yaitu 20 hari perjalanan naik kuda, bayangkan. 20 hari perjalanan naik kuda. Mereka dengan ringan, patuh, mengikuti perintah Nabi SAW, maka Nabi memberikan senyuman, menunjukkan kesukaan mereka. Nah, ketika diketahui ketidakikutsertaan Ka'ab bin Malik, maka Nabi SAW murka dengan senyuman menaikkan bibirnya ke atas, melengkung, ya. Hal ini diketahui ketika Ka'ab menghadap beliau untuk minta maaf. Karena melihat wajahnya Rasulullah tidak enak, maka Ka'ab bin Malik segera meminta maaf, ya, ketika absen di dalam perang Tabuk. Beliau menanggapinya dengan senyuman sinis. Hal inilah yang dituturkan oleh Ka'ab kepada anaknya. Diceritakan kepada anaknya. Falamma salamtu alaihi tabassumal al-ghadab. Maka tatkala aku mengucapkan salam kepada beliau, nih ya, wahai anakku, dulu aku menghadap Nabi ketika aku absen, gak ikut perang Tabuk, saya salam kepada Nabi. Akhirnya Nabi menjawab salam pun sambil sinis. Beliau tersenyum dengan senyuman orang marah. Ya, tabassumal ya mughdhabin, senyuman orang sambil marah. Ya, itu bisa dilihat dari bibirnya. Maka sikap beliau yang sedikit sinis kepada sahabat Ka'ab bin Malik ini adalah wajar ya. Kenapa? Di saat para sahabat berangkat untuk bertaruh nyawa, berjihad demi iqamatuddin, demi kejayaan Islam, sementara Ka'ab bin Malik ini dengan tanpa alasan syar'i, tanpa ada kabar, berada di rumah bersama orang-orang munafik pada saat itu, yang dikenal selalu berusaha menghindarkan diri dari fardhu jihad.
Nah, Ka'ab bin Malik ini berkumpul dengan orang-orang munafik pada saat itu. Dibujuk, nggak usah ikut perang Tabuk. Ya, sesekali lah nggak usah ikut. Akhirnya terpengaruhlah Ka'ab bin Malik. Ya, walaupun tidak digolongkan, Ka'ab ini menjadi golongan orang munafik. Dia minta maaf, tapi ya Rasulullah sambil tabassum mughdhab, senyuman orang yang sedang marah, ya. Inilah senyuman dicampur dengan muka sinis atau yang tidak mengenakan lah gitu ya. Kemudian selanjutnya hukum mencampur dan menggabung dalil dan logika. Ya, dalil dan logika. Jadi kelebihan manusia itu di atas makhluk-makhluk yang lain adalah pada akal, ya kan? Allah melebihkan kita, diberikan apa? Akal, ya, diberikan akal. Makhluk yang lain tidak diberikan. Ini di dalam surat At-Tin itu ya, fi ahsani taqwim. Dengannya kita bisa berpikir, karena Allah berikan anugerah akal, kita bisa berpikir sehingga muncul apa? Ide-ide yang baru. Ya, ide-ide gimana apa majelis taklim itu biar nyaman, tidak panas, muncullah ide dibelikan apa? Kipas. Ya, biar suaranya Ustadz ini terdengar lebih kencang, dibelikan apa? Muncullah ide tadi, kasih mic. Ya, biar majelis taklim ini tidak hambar, tidak ada yang ngantuk, tambah semangat, maka muncullah ide dibelikan apa? Kopi, gorengan, ya kan? Sekali diundang makan bersama, cilok ala, muncul ide ya, bagus, tidak masalah ya. Karena apa? Allah berikan akal. Nah, dalil dari Al-Quran dan Sunnah ini semakin kita imani. Justru karena apa? Karena akal yang sehat, akal sehat, ya, yang mendukung keduanya, akal sehat. Kalau Rocky Gerung itu dia disebut dengan apa itu? Melawan kedunguan, ya, maka berikan akal yang sehat. Maka kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-aqlu sharih, ya, kaidah fikih, al-aqlu sharih muwafiqul linaqlin sahih. Saya ulangi, al-aqlu sharih muwafiq linaqlil sahih. Akal yang sehat pasti berkesesuaian dengan dalil yang sahih. Itu kaidah Ahlussunnah. Wala ta'aradu qat'iyan bainahuma. Tidak mungkin keduanya bertentangan. Wa inda tawahum li ta'arudi yuqaddimu naqlun ala aqlin. Maka di saat timbul keraguan, adanya perselisihan antara keduanya, dalil nakli didahulukan dari dalil akli. Dalil nakli didahulukan dengan dalil apa? Akli. Ya, ini tawahum ta'arudun yuqaddimu naklun ala aklin. Jadi dalil nakli ini lebih didahulukan daripada dalil akli, akal, ya, dalil akal. Jadi didahulukan nas, didahulukan oleh dalil Quran maupun hadis. Jangan mendahulukan akal dulu, ya, maka nanti akan menolak dalil nas dari Quran dan Sunnah. Inilah yang dipegang di prinsip yang dipegang teguh oleh para nabi dan orang-orang setelahnya, orang-orang soleh, para salafus soleh. Semua yang datangnya dari Allah dan Rasulnya mereka terima. Mereka terima. Ini nakli, dalil nakli. Mereka terima. Kendati terkadang ini bertentangan dengan logika.
Ya, terkadang bertentangan dengan logika. Ya kan? Contohnya Isra Mi'raj, ya kan? Perjalanan yang dengan tanpa kalau di logika tidak masuk akal. Mosok perjalanan begitu jauh ditempuh dalam waktu yang singkat, kan nggak masuk akal. Ya, masuk akal. Orang batal kentut, ya, kentut lewat belakang, kok yang dibasuh muka. Ya, kalau secara logika nggak masuk akal. Nah, jangan akal dulu, tapi nas dulu. Ya, nas dulu. Banyak sekali dari Quran, banyak yang tidak masuk akal dari dalil itu. Tapi Nabi beserta para sahabat menerima semuanya. Ya, Hajar ini ya, rela dirinya itu ditinggal pergi oleh suaminya yang bernama siapa? Ibrahim, di lembah yang tandus, yang tidak ada air, panas terik luar biasa. Bayangkan, kalau antum punya istri, ya baru nikah ditinggal di padang, di Parang sana, di Parang panas, di sirkuit. Ya, kalau situ ya mudah, ada warungnya ya. Ya, di hutan belantara, ya kan? Ya, kan kasihan. Ini Hajar ridho, rela ditinggal oleh suaminya di lembah yang tandus, tidak dikasih bekal sama sekali. Yang namanya perempuan sih awal-awalnya berat, memang berat, ya berat. Dipanggil oleh suaminya, wahai suamiku, kenapa aku tinggalkan? Ya, dengan perasaan sebetulnya mengucapkan itu berat. Nabi Ibrahim tidak berani menoleh ke belakang, ya kan? Kalau menoleh nanti tambah berat, ya. Ini kenapa Hajar itu rela yang ditinggal sendirian, tak berpenghuni, karena mengetahui bahwa itu adalah kehendak Allah, bukan dirinya. Ya Ibrahim, aina tadhabu, ya kan begitu. Wahai Ibrahim, kamu ndak pergi kemana? Itu istri. Kalau nggak ada orang sama sekali, nggak ada penduduknya, ya wajar ya. Seorang perempuan, istrinya sendiri, ya Ibrahim, aina tadhabu, ndak mau pergi kemana? Ya, wataroktu nabi hadal wadi alladzi alaisa fi insun wala syai'un. Ya, la insun wala syai'un. Nah itu ya, apakah kamu tega meninggalkan kami berdua, maksudnya sama si jabang bayi di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada suatu apapun, la syai'un. Nah, ini dalam ayat begitu. Wala syai'un. Faqalat lahu dzalika miraron. Ini ya. Maka Ibu Ismail ini terus saja mengulang-ulang pertanyaannya. Masya Allah ya. Ini faqalat lahu dzalika miraron. Diulang-ulang itu. Wahai Ibrahim, tolonglah, kamu mau pergi kemana? Kamu ketinggalkan kami berdua di lembah yang tidak ada manusianya dan tidak ada sesuatu. Itu diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Wa ja'ala la yaltafidu ilaiha. Kemudian ya hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Wis ora sah dijawab, ora noleh, wis pergi saja. Wah, luar biasa ya. Ini, itulah ummahat yang luar biasa. Faqalat lahu Allahu alladzi amaraka bihadza. Qala na'am, qalat idzan la yudhikuna. Ya, inilah ya yang dikatakan oleh ya ibunya, bahwa akhirnya Ibu Ismail itu bertanya. Ibunya Ismail bertanya, apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semuanya ini? Wahai Ibrahim, betul enggak Allah yang memerintahkan kamu? Ibrahim menjawab, na'am. Ya, kalau begitu Ibu Ismail lego. Ibu Ismail itu lego. Jadi seorang wanita itu sebetulnya butuh apa? Jawaban. Ketika ada perselisihan antara suami istri, maka tidak boleh diem-dieman, segera diselesaikan. Nah, kadang-kadang kalau ada masalah, suami ini kalau masalah dengan istri langsung larinya kemana?
ke warung kah, ke pos kamling gitu ya, ya ditinggal dalam kondisi tidak ada jawaban, mengambang, ya kan, mengambang. Jadi itu. Nah, Ibu Ismail, apakah ini yang diperintahkan Allah kepadamu? Naam. Hanya itu saja, tidak ada kenapa diberikan alasan, tidak. Naam. Ibu Ismail ini, Hajar ini mengatakan apa? Oh, jadi kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Itu Masya Allah ya. Oh. Idzan la yudhirukna. Maka pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Ya, hadis rawahu Bukhari. Jadi begitulah Hajar yang begitu tegar menghadapi situasi yang begitu, ya ujiannya begitu besar, tapi dihadapi dengan tawakal ala Allah yang begitu kuat. Nah, Ismail begitu mantap. Ismail begitu mantap ketika akan disembelih oleh sang ayah. Ya, karena apa? Karena juga perintah yang tidak masuk akal. Yang masuk akal. Secara dalil akli tidak akan masuk akal. Wong anaknya yang lama ditunggu-tunggu, ya kan, pernikahan selama sekian tahun, ya sudah tua baru dikasih anak. Nah, anaknya sudah dipelihara sampai menjelang umur-umur yang sangat lucu-lucunya, yang sangat menggemaskan, atau masa hampir mau dewasa, itu kan luar biasa itu. Diperintah untuk disembelih, kan nggak masuk akal. Ya kan? Nggak masuk akal. Nah, akhirnya apa? Akhirnya itu kata ayahnya, itu perintah dari Allah yang Maha mengetahui. Ya, maka Ismail pun juga bertanya, penasaran, ya abadi if'al ma tu'mar. Ya, kalau begitu wahai ayah, wahai abi, kalau itu memang perintah dari Allah, fatu'mar, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sobirin. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, tanpa banyak berpikir, tanpa banyak pertimbangan, kalau itu perintah dari Allah, itu ya datangnya walaupun lewat mimpi, tetap itu dilaksanakan oleh ayahnya untuk menyembelih anaknya yang tercinta Ismail. Walaupun tidak sampai disembelih, tapi Allah langsung ganti dengan domba yang begitu besar. Ya, ini. Ada lagi ya yang nggak masuk akal, dalil yang tidak masuk akal. Tapi para nabi, sahabat diterima itu tanpa banyak berpikir. Ali ini mengusap sepatu bagian atas saat berwudu. Terompahnya diusap hanya di muka saja, ya, bagian atas. Meski menurut logika bagian bawahlah yang kotor. Kan yang kotor bagian bawah. Ngapain diusap di bagian atas? Ya, yang lebih berat sejatinya yang di bawah. Ali pun berkata, laukana dinun birra'yin lakana asfalal khufi aulil bil maski. Jikalau agama itu cukup dengan pikiran semata, maka bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atas. Aku benar-benar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap punggung kedua sepatunya. Ya. Nah, ketika kita ini kan dalam mungkin musafir, orang mungkin lagi daki dalam peperangan, tidak sempat melepas sepatu. Jadi wudhunya pun cukup diusap dari bagian atas. Nggak usah dilepas sepatunya dan langsung dipakai untuk sholatnya dalam kondisi tertentu. Ada lagi tuh, dalam pikiran Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad tidak masuk nalar. Ya kan? Mencium Hajar Aswad, kata Umar, nggak masuk nalar, nggak masuk akal. Tapi
Akhirnya ia menciumnya tanpa ada keberatan sedikit pun dalam demi itiba, demi mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya. Inni a'lamu annaka hajarun la tadhuru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qabaltuka, kata Umar bin Khattab. Sesungguhnya aku tahu bahwa ya engkau hanyalah sebongkah batu, ya, annaka hajarun la tudhar wa la tanfa, yang tidak membahayakan dan tidak memberi manfaat, hanya sebongkah batu saja, ya, Hajar Aswad itu. Ya, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka mata qabaltuka. Ya, aku tidak, ya, walaupun seandainya aku tidak melihat Rasulullah itu menciummu, aku tidak akan juga menciummu. Nah, karena apa? Karena Umar tahu Rasulullah pun juga mencium Hajar Aswad. Walaupun itu bukan dalil keharusan ketika kita ingin umrah atau haji, ya kan? Maka ketika manusia yang berjuta-juta berkumpul dalam satu tempat, itu pun juga maka ada kesusahan di situ. Maka boleh ketika posisi pas di pojok itu, ya, kita hanya sekedar mengangkat tangan kita, ya, posisi persis di batu itu, ya. Kalau toh mampu mencium, dipersilahkan, karena Nabi pun juga pernah menciumnya. Jadi contoh-contoh yang sebutkan tadi, ya, bertolak belakang dengan sikap iblis, ya, bertolak belakang dengan sikap iblis. Perintah sujud kepada Adam ini ditimbang dengan logikanya iblis, ya kan? Ditimbang dengan logikanya iblis. Dalam benaknya iblis tidak mungkin senior tunduk kepada junior, ya kan? Ya gengsi, no, ya kan? Gengsi, ya. Siapa lu, ya kan? Ya, lu aja umurnya baru sekian, ya kan? Nah, itu iblis itu, ya. Nah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin, ya gitu, ya. Logikanya iblis. Saya yang engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Nah, maka logikanya iblis, api lebih mulia daripada tanah. Itu logikanya iblis. Akhirnya apa? Iblis tidak mau bersujud kepada Adam dengan disifati dengan al-kibr, ya, kibr tadi. Walhasil menolak perintah Allah dijadikan sebagai pilihan, ya, jadikan sebagai pilihan. Maka di masyarakat kita ini mendapatkan penolakan syariat Islam hanya karena faktor pertimbangan logika, ya, pertimbangan logika. Menggundul rambut bayi saat berusia 7 bulan, 7 hari, kok 7 bulan, ya. 7 hari. 7 hari. Itu diabaikan. Karena apa? Wah, mesak nih, gue nek masuk angin piye. Nah gitu kan? Iya kan? Kulitnya masih genjur, gue nek mbok kesilat piye. Wah, pokoknya itu menolak, pokoknya ditolak itu. Padahal syariat Nabi itu kan jelas, kulu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, ya, fi yaumi sabihi. Setiap jabang bayi yang baru lahir dalam kondisi tergadekan. Belum awal dari tergadekan itu sampai kalian akikoi di hari yang ke fi yaumi sabihi, hari yang ke-7. Ya, hari yang ke-7. Tapi ada yang ngeyel lagi. Hari yang ke-5, tapi enggak digundul mesak ini tadi. Hari ke-5 apa di apa itu di orang Jawa itu?
Nah, di pasari, ya kan? Enak pasar Legi, pasar Kliwon, pasar Wukeh, gitu ya. Nggak ikut, nggak ngikuti sabda Nabi, pokoknya dikarang-karang sendiri, ya kan? Pasaran, ya kan? Pasti jenengan pernah di pasari gitu ya. Kaki koi enggak. Kalau belum dikakui gimana Ustadz? Karena saya sudah besar. Apakah boleh diakikoi sendiri? Boleh kalau mampu, ya. Jenengan belum diakikoi, niat akikoh, ngundang satu majelis SDM belah neng kini ora apa-apa, ya kan? Hah? Oh, iya. Ya. Fi yaumi sabihi tudbahu ra'sahu wa yusammahu tudbahu ra'sahu, yaitu dicukur rambutnya dan dikasih nama. Itulah sudah awal, sudah gadiannya itu sudah lepas, ya tidak menggantung lagi. Ya itu ya, dicukur rambutnya dan dikasih nama di hari yang keberapa? Ketujuh. Anak saya ngerasa sabar, baru lahir langsung dikasih namanya Imam Syaitoni, panggilnya Tony sekalian, gue setelah paham. Panggilannya Tony, ya kan? Ya. Boleh dikasih nama, maksudnya disimpan dulu, dirembukan sama suami istri. B, apa yang cocok buat anak kita. Pas lahir di bulan Ramadan, ada Ramadannya boleh enggak? Boleh saja, ya kan? Nanti kalau sudah tersimpan nama itu disiarkan di hari yang ke-7 langsung disembelihkan kambing, ya kan? Kalau nggak mampu hari ke-7, di riwayat lain boleh hari yang ke-14. Boleh lagi hari yang ke-20. Ya, itulah kelipatannya sampai situ. Kalau orang ini kalau masuk logika tidak masuk. Kenapa kok harus dicukur sampai bersih, kemudian rambutnya ditimbang, kemudian disedekahkan, kan gitu ya? Ini. Jadi menurut mereka kepala bayi masih empuk, masih genjur-genjur, sementara mereka juga khawatir ketika nanti kalau masuk angin akan menimpa si anak bila kepala tanpa rambut, kan begitu. Maka demikianlah Allah yang ya a'lamu haitsu yaj'alu risalatin, lebih mengetahui akan syariat yang diterapkannya. Ya, Allah yang a'lamu haitsu yaj'alu risalatihim, lebih mengetahui akan syariat yang diterapkannya. Lebih mengetahui, jangan kita pertimbangkan, kok gini gimana? Ini begini gimana kan? Nah ini. Akhirnya apa? Ditolak oleh kepicikan logika manusia yang serba terbatas ini. Maka generasi as-salafus soleh memberi nasihat kepada kita akan bahaya ar-ra'yu. Apa itu? Logika yang berujung kepada ketidakpatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya, bumi mana lagi yang harus aku injak? Kata Abu Bakar. Bumi mana lagi yang akan aku injak? Langit mana lagi yang akan bisa menjadi naungan bila aku berkata tentang ayat dari kitabullah atas dasar ra'yuku semata, ya, ra'yuku semata, atau dengan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya, ya. Maka banyak hari ini orang, ya, nggak merujuk kepada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau menurutku begini, tidak dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Ketika ada ustadz dadakan misalnya, Ramadan itu ada ustadz dadakan, muncul di televisi itu ya, mengatakan yang tidak ada dalil dan ada menurut hirmat kami dan sebagainya. Ini yang harus diperhatikan dan harus hati-hati di dalam mengambil ilmu, ya, kalau tidak ada dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Terakhir ya, tema terakhir kita, hukum mencampur dan menggabung, ya. Kita selesaikan sampai hari ini. Insya Allah nanti kita akan ganti tema yang lainnya.
Sekarang adalah hukum mencampur dan menggabung dua akad dalam satu transaksi, ya. Dua akad dalam satu transaksi. Contoh kasus seseorang membeli sabun cuci ke warung, ya. Sabun cuci. Harga sabunnya itu 9.000 misalnya, ya, 9.000. Maka ia sodorkan uang 10.000 rupiah. Ia pun mendapatkan sabun dan permen 2 biji, ya, sabun dan permen 2 biji sebagai ganti uang kembalian, sebagai uang kembalian. Iya. Jadi langsung dituodem kemarin, langsung dikasih permen, ya. Hal itu sering terjadi, ya kan? Sering mengalaminya. Jadi kita tuh hanya pengen beli sabun, tapi belinya sabun sama permen. Nah mungkin si pemilik warung ini tidak memiliki uang pecahan. Kita khusnudon kita gitu, nggak punya uang pecahan. Sehingga uang kembalian diganti dengan permen. Aneh, ya kan? Aneh. Niat pembeli hanya membeli sabun, tetapi digiring untuk mengikuti akad kedua, yaitu apa? Membeli permen, ya, membeli permen. Nah, ini. Jadi begitu. Kemudian ada lagi contoh, ya. Seseorang membeli produk di sebuah usaha multi level marketing, ya, MLM itu ya. Di saat ia akan membeli salah satu barang, dirinya itu disodori tawaran untuk menjadi apa? Member. Dan membernya itu harus sekian, ada ya, mendaftar itu dengan uang, ya kan? Oleh itu mendaftar pakai uang, dikasih suruh biodata lengkap, sodorkan. Nah, akhirnya ia mengeluarkan uang untuk membeli produk dan menjadi anggota dari usaha itu, ya. Ini ya satu transaksi jadi dua, jadi digiring jadi dua. Kemudian contoh, ya, contoh-contoh yang tadi, ya, itu bagian dari al-bai'u alal bai'atani, ya. Dalam kaidah fikih itu artinya apa? Al-bai'u alal bai'ataini. Satu transaksi di atas dua transaksi yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ya, satu transaksi di atas dua transaksi yang diharamkan oleh Allah. Ya, jadi begitu. Dalam hadis diterangkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atihi, ya, fi bai'atin, ya, melarang Rasulullah ini melarang dua jual beli dalam satu transaksi, ya. Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Jadi kalau nanti jenengan kalau sebagai punya warung, ya, nggak punya apa kembalian, harus diridhokan dulu, ditanya dulu, ya kan? Mas, ini nggak ada uang pecah, ya, kembalinya kalau dikasih permen boleh enggak? Nah, gitu ya. Oh boleh, oh nggih, monggo gitu. Jadi nggak langsung dikasih permen, ya. Mungkin kalau hanya antum saja, tapi kan banyak lagi yang orang beli-beli yang lainnya kan nggak tahu, pasti akan menguntungkan pihak warung tanpa kita ridho. Nah ini yang diharamkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Basya memberi contoh lain dari bentuk transaksi di atas, seperti seseorang yang berkata, aku jual benda ini dengan harga sekian, dengan syarat engkau dengan syarat apa? Engkau sewakan rumahmu dengan harga sekian. Nah, itu ya. Jadi aku jual benda ini dengan harga sekian, dengan syarat engkau sewakan rumahmu dengan harga sekian. Ini kan, ya. Jadi satu transaksi dalam dalam jual beli dalam satu transaksi
itu diharamkan. Cara seperti ini adalah dilarang karena seseorang yang hanya berniat untuk membeli sesuatu tiba-tiba digiring dalam dua transaksi tadi, ya, digiring dalam bentuk yang lainnya, tidak yang dia tidak diinginkan. Saya ingin membeli ini saja, kok jenengan menggiring untuk menyewakan atau rumah dan lain sebagainya, yaitu menyewakan rumahnya tadi. Kemudian juga beliau juga menyebutkan contoh lain dalam kitab Al-Bayu 'alal Bai'ata ini, yaitu jual beli dengan sistem ainah. Sistem ainah. Kalau dalam hadis itu diterangkan, ya, ainah itu salah satu bentuk riba, ya, salah satu bentuk riba ainah itu, ya. Di mana seseorang mengatakan, aku jual rumah ini seharga 2.000 dinar dengan kredit, lalu nanti akan aku beli kembali seharga 1.500 dengan kontan, ya, dengan kontan. Paham gitu ya? Jadi saya ulangi, ainah ini adalah seseorang di mana mengatakan, aku jual rumah ini seharga 2.000 dinar dengan kredit, tapi dengan kredit dicicil. Lalu nanti akan aku beli kembali seharga 1.500 dengan kontan. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Ini tidak boleh. Harus diselesaikan dulu. Yang pertama diselesaikan, ketika sudah selesai, ya baru nanti diperbarui akad yang baru. Itu baru boleh. Kemudian juga ada udah berapa ini ya? Udah jam sekian. Itu saja mungkin dari saya. Itu materi hukum campur dan menggabung sudah selesai dari sekian pertemuan. Mudah-mudahan nanti akan, yaitu sifat buruk manusia. Nanti tema berikutnya insya Allah sifat buruk manusia, ya. Demikian dari saya, mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, tema yang sudah kita selesaikan sampai malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan tema yang baru insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang barokah, diberikan kemudahan dalam kita menuntut ilmu, sekaligus kita dikumpulkan nanti insya Allah di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.